Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di Lomba TTG tingkat Provinsi Jawa Barat 2024. Yang saya hormati Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang DPMD Jawa Barat, dan Kepala Bidang DPMD Kabupaten Karawang, serta Dewan Juri dan audiens yang saya hormati. Untuk pendahuluan yang saya akan bawakan adalah teknologi tepat unggulan, yaitu pompa pertanian air irigasi tenaga listrik. Mungkin untuk pendahuluan irigasi memerlukan unit pompa air untuk mengalirkan air dari sumber sungai ataupun air tanah melalui tahan pertanian yang akan diairi air tersebut. Unit pompa air terdiri dari mesin penggerak, pompa, dan pompa airnya itu sendiri. Mesin penggerak pompa memerlukan energi untuk menggerakkan pompa. Energi yang umum digunakan masyarakat adalah bahan bakar solar ataupun bensin. Demikian yang saat ini dilakukan oleh petani penggarap di wilayah kita, Gobag, Blok Linggarsari, Kecamatan Telagis, Karawang, yaitu dengan latar belakang ini kami Karang Taruna dan pemerintahan desa Linggarsari bergerak untuk membantu masyarakat memanfaatkan energi listrik sebagai sumber daya untuk menggerakkan motor listrik penggerak pompa air. Tujuan dan sasaran pengembangan alat. Jadi tujuan kita untuk memajukan desa Linggarsari yang masih membutuhkan perhatian dari masyarakat sekitar, atau dengan kata lain masih membutuhkan pengembangan untuk pemenuh kebutuhan air irigasi dalam lahan pertanian, memberdayakan pemuda dan anggota Karang Taruna, serta kemampuan desa untuk membangun aspek sarana dan fasilitas irigasi, merakit sistem pompa irigasi pertanian. Jadi desa Linggarsari itu sebagian masyarakatnya masih, bahkan sebagian dari masyarakatnya adalah petani, sedangkan air yang ada di pertanian desa wilayah saya itu sangat jauh, Pak. Jadi lebih tinggi sawah dibanding airnya gitu. Jadi harus ada pompaan terus di setiap musim. Karena desa Linggarsari hanya memanfaatkan curah hujan. Jadi kalau musim kemarau bingung nih masyarakat, harus kemana gitu, mompa lagi, dan efisiensinya kurang gitu, biayanya sangat mahal gitu, Pak. Berikutnya, metode pelaksanaan alat dan bahan. Yang pertama, pompa sektifutal ukuran 3 inci dengan motor penggerak 2200 watt. Yang kedua, rumah pompa 3 tabung pendorong, dan lokasi yang kita gunakan ada di Blok Gobang, tepatnya di RW 3 Desa Linggarsari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Nah, kita ada biaya pembuatannya, Pak. Biaya yang digunakan untuk pompa ini adalah sebagai berikut. Pemasangan jaringan listrik 2200 volt, itu termasuk pendaftaran, operasional, dan pemasangan. Pompa air 3 inci 2.730.000, 3 pembuatan rumah pompa dan pondasi 3 juta rupiah, drum plastik 150.000, maaf. Pipa sedot 3 inci 650, dan lain-lain 1 juta. Dan total pembuatan pompa air yang tenaga listrik ini kita menghabiskan anggaran 10.730.000. Nah, ini untuk spesifikasi alatnya, Pak. Mungkin seperti kerjanya sama aja ya, cuman daya maxnya kita di 2 horsepower, diameter pompa 50 mm, kapasitas 30 meter kubik per jam, daya dorong 25 meter, daya hisap 8 meter, tegangan 220 volt, 50 Hz, dimensi 50 x 9 x 37,5 cm, berat 27 kg, dan spesifikasi rumah pompa tinggi 200 cm, ukuran pompa 60 x 70 dikali 80, dan pondasinya kita menggunakan cor. Untuk spesifikasi tabung pendorong, material tabung kita menggunakan plastik, dimensi diameter 50 cm dan tinggi 100 meter. Nah, ini untuk cara kerjanya, Pak. Cara kerjanya mungkin sama aja ya, sederhana. Pompa air menarik air dari area yang rendah ke dataran tinggi, biasanya berupa sumur atau air tanah, dan kemudian dihisap untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi atau dalam pertanian sawah dan lokasi tertentu. Sebagaimana halnya pompa air di rumah yang menggunakan energi listrik sebagai sumber energi pompa air pertanian, bersama dalam prinsip kerjanya hanya saja dilengkapi dengan tabung pendorong yang memiliki ukuran besar. Jadi
urutan kerjanya gini Pak, ketika sumber listrik sudah menyala, pompa air akan menyala. Cuman di sini kita tutup dulu kerannya nih Pak, di pompa pendorong sampai mengkempis gitu. Jadi ketika sumber irigasi sudah tersedot, baru kita dibuka, dan itu dapat membantu daya torong yang lebih keluar banyak. Keunggulannya nih Pak, jadi di masyarakat ini kan yang jadi masalah tuh ya biaya, efisiensi, peralatan ataupun operasional yang sangat mahal. Nah, biaya operasional yang jauh lebih murah dibandingkan menggunakan pompa BBM LPG. Ini sebagai perbandingannya Pak, pompa gasolin harus mengeluarkan 15.000 per jam, ditambah pelumas 50.000 selama operasional 14 hari. Pompa LPG 25 per 6 jam harus menggunakan pelumas 50.000 14 hari operasional. Yang ketiga, pompa diesel 24 PK solar, dia harus mengeluarkan 10.000 per jam, oli pelumas 100.000 selama operasional per jam. Sedangkan kita pompa listrik 2,2 horsepower, kita hanya mengeluarkan kocek 2.500 per jam dan tanpa oli pelumas. Nah, ini kita ada punya perhitungannya Pak. Pompa gasolin 3 inci jika kita kalikan 15.000 bahan bakar pertalite, 15.000 dikali 8 dikali 14 hari ditambah pelumas, totalnya 1.730.000. Dan jika menggunakan bahan pelumas yang terpertalite 10.000 dikali 8 jam dikali 14 hari ditambah pelumas selama 14 hari operasional menjadi 1.220.000. Sedangkan pompa listrik 3 inci ini dia hanya 2.500 rupiah dikali 8 jam dikali 14 hari dan tidak menggunakan pelumas, totalnya hanya 280.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, biaya operasional yang dibutuhkan untuk mesin pompa air listrik selama 4 hari jam kerja dibanding pompa BBM adalah sebesar 280.000 atau sekitar 16% sampai 22%. Dalam rangka menambah jumlah unit pompa listrik untuk irigasi pertanian Karang Taruna, kita bersinergi dengan desa untuk pengembangan dengan alur sebagai berikut. Musyawarah dengan kelompok tani di desa Linggarsari ini Pak, emang udah dari dulu harus pompa air terus ke sawahnya gitu, karena tidak tersuplai air irigasi, karena irigasi itu benar-benar di bawah sawah yang ada gitu. Jadi ini masalah yang ada di desa saya sendiri gitu ya Pak ya. Nah, ini alurnya musyawarah dengan kelompok tani, daerah mana nih yang emang harus kita bantu secara pengairan dan titik yang emang harus banget dibantu gitu kan. Musyawarah menentukan titik lokasi di pompa. Jadi pompa sekarang tuh udah ada 1 dan tahap untuk pembuatan kedua. Karena kemarin saya membuat selama musim kemarin tuh alhamdulillah sangat membantu secara ekonomi dan operasional, sangat membantu gitu. Jadi kemarin tuh kita udah pengajuan ke Pemdes bersama kelompok tani. Ternyata ini juga masalah yang dirasakan oleh desa gitu ya Pak. Desa tuh selalu ditanyain sama petani, gimana ini air gitu kan. Nah, alhamdulillah desa setuju dan ikut berkontribusi, bahkan mendanai dan menganggarkan untuk tahun depan harus dibuat gitu di beberapa titik gitu. Yang ke proses selanjutnya, proses pengerjaan rumah pompa. Jadi kita gotong royong bersama RT, RW, Pemdes, masyarakat sekitar, petani, juga Karang Taruna untuk membuat rumah pompa bersama. Yang ketiga, alurnya pembuatan jadwal pembagian irigasi untuk kelompok tani. Jadi kita jadwal nih Pak, kan Karang Taruna di sini sebagai penjaga sekaligus perawat ya Pak. Jadi mereka beli token segala macam kepada kita. Jadi bentuk sinerginya di situ. Terus sosialisasi, yang terakhir sosialisasi jadwal pembagian air ke petani. Jadi setelah melewati proses panjang kita udah punya jadwalnya. Jadi kita tinggal penjadwalan lagi secara mekanisme atau kapan nih harus dibagi airnya atau dibutuhkan oleh petani. Selanjutnya ini bukti surat keterangan dari desa ya, kalau kita benar-benar dibantu, bahkan nanti akan ada anggaran untuk beberapa pompa yang akan kita bangun Pak di desa Linggarsari ini, karena emang benar-benar jadi masalah di sana gitu. Terus
Nah, skema pengelolaan operasional pompa air listrik nanti gini Pak. Pemerintahan desa menyerahkan pengelolaan aset pompa kepada Karang Taruna. Nah, fungsi kita di sini Karang Taruna yaitu bertugas menangani dari segi perawatan, nanti penjagaan di lokasi, pengelolaan usaha sewa pompa. Jadi nanti masyarakat tuh beli token ke kita Pak. Nah, di situ kita bisa diberdayakan. Beli token misalkan untuk hari ini per petani kita kasih 20.000 untuk 1 sampai berapa hektar gitu. Terus pengelolaan penjualan token listrik, penjadwalan pengairan irigasi. Nanti kita punya jadwal daerah mana yang harus dipompa, yang emang airnya kering segala macam, ataupun kita bantu secara penjadwalan irigasinya. Yang ketiga, dari Karang Taruna petani ke konsumen. Petani mendaftar jadwal penagihan air irigasi disesuaikan dengan luas lahan. Petani membeli token pengelola dengan harga. Nah, untuk petani yang punya lahan 0,5 sampai 1 hektar, kita hanya hargain 20.000 per hari Pak. Dan 30.000 untuk 1 sampai 1,5 hektar, 50.000 1,5 sampai 2 hektar, 70.000 untuk kurang lebih 2 hektar Pak. Catatannya untuk operasional 1 pompa digunakan untuk area 3 hektar sawah dengan durasi 7 jam. Saat bekerja shift 1 jam untuk pendinginan pompa dan 1 hari 3 shift. Jadi pompa bekerja hingga 21 jam per hari. Nah, ini salah satu, mungkin saya nggak bawa alat Pak karena emang udah ditanam dan satu-satunya ya Pak ya. Jadi kita ada videonya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajir Hamdani. Saya akan mempresentasikan pompa air irigasi pertanian tenaga listrik di Desa Linggarsari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Pompa irigasi pertanian menggunakan energi listrik di area persawahan Desa Linggarsari oleh Karang Taruna Satria Muda Linggarsari. Program pengabdian kepada masyarakat mengembangkan irigasi pertanian dilaksanakan di Desa Linggarsari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Pertanian di Desa Linggarsari selama ini tergantung kepada perairan dari air hujan, sehingga aktivitas pertanian hanya mengandalkan ketersediaan air saat musim hujan. Sementara potensi air dari air saluran irigasi belum mampu dimanfaatkan secara maksimal karena terkendala peralatan dan teknologi dan operasional yang relatif mahal. Hasil kegiatan merupakan program penerapan pompa irigasi dengan tenaga listrik yang diterapkan pada salah satu ladang kelompok tani, yaitu pompa air yang mampu mengangkat air sama dari sawah kedalaman jomplang, 8 meter jauh banget. dengan Nah, ini daerah keluaran debit Linggarsari itu air kayak gini. 50 meter kubik per jam dan mampu beroperasional selama 20 jam per hari. Hasil dari program yang dilaksanakan, nah ini kotak ini tuh daya pendorong Pak, jadi bisa membantu daya dorongnya yang jadi lebih kuat lagi. Air dengan tenaga mesin nah ini biasanya masyarakat hanya menggunakan diesel biasa dan biaya operasionalnya sangat mahal. Berkisar antara 100.000 sampai dengan 150.000 per hari untuk dapat mengairi lahan seluas 1 sampai dengan 3 hektar. Dengan program ini, solusi yang ditawarkan pada mitra untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini berupa program penerapan teknologi pompa air yang mampu mengangkat air dari irigasi dengan biaya murah dan praktis. Kegiatan perencanaan teknologi peralatan yang dikembangkan meliputi pompa air listrik dengan spesifikasi sebagai berikut. Jenis pompa, pompa air aksial 3 inci, kapasitas 50 meter kubik per jam, daya dorong 28 meter, daya hisap 8 meter, tegangan listrik 220 volt per 50 Hz, daya listrik 2200 watt, berat pompa 33 kg, dimensi pompa 58 x 29 x 40,5 cm. Kegiatan perancangan alat dilakukan di Bengkelas oleh Bapak Hamdani. Perancangan alat dimulai dengan merancang rumah pompa yang aman dan kuat, rangka penyangga pembangkit listrik yang terbuat dari bahan besi,
dengan melakukan pemotongan dan pengelasan sesuai dengan perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekdesnya langsung turun karena Saya dari merasa terbantu Desa oleh kita. Linggarsari, tentu sangat mengapresiasi terkait produk atau ciptaan yang diciptakan oleh kaula muda serta masyarakat Desa Linggarsari. Dengan adanya alat ini, mudah-mudahan petani lebih sejahtera dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu boleh? Nah itu untuk pemaparan, sedikit pemaparan ya Pak. Semburan tadi kan ini alat untuk nyembur ya. Iya Pak. Nah, itu Alat pendorong. pendorong itu buat apa didorong? Mungkin dari segi mekanisme bisa tim yang ngejelasin Pak. Soalnya saya lebih ke kelembagaannya ya, lebih ke mengelolanya Pak. Jadi fungsi dorongan di pompa itu tuh buat apa gitu? Langsung jelasin. Jadi si dorongan pompa itu jadi ngebantu ya Pak ya, ngebantu untuk dorongannya lebih kuat lagi. Jadi si tabung ini kan nanti ditutup dulu nih Pak ya. Ditutup si kerannya, nyampe si pompa, si tabungnya ini ngempis banget Pak. Nah si mesin alat dinyalain, ketika dibuka keran, ini kan membantu ngedorong si semburan airnya lebih kencang lagi, bahkan lebih jauh lagi gitu Pak. Ya, kalau misalnya posisi pompa itu ada di bawah ya, maka sawah itu ada di atas. Iya. Maka logik gitu ya, bahwa air itu harus didorong gitu ya. Iya. Supaya dia bisa nyampe di atas. Tapi kalau saya lihat dari film tadi, sebenarnya pompa itu udah di atas gitu. Udah posisi di sawah gitu ya. Artinya fungsi dorongan tadi itu saya nggak ngelihat signifikannya gitu. Kalau kita kan ngebedain ya Pak, tadinya kalau tabungnya yang kita bicarain ya Pak ya. Nah kalau untuk tabungnya ini kita coba untuk tidak menggunakan tabung dan ya apa adanya yang keluar ya Pak. Kita coba inovasi kan di sini bahwa si tabung ini fungsinya buat apa nih awalnya. Jadi ketika kita pasang, oh ternyata tim dari kita nyoba buat peragain ini ternyata semburannya bisa lebih kencang gitu Pak. Lebih ke situ paling Pak. Ya. Artinya kan semburan kencang itu tidak berarti debitnya juga nambah karena kan itu dari sedotan ya, dari sedotan si pompa. Dari mesinnya itu ya Pak. Mesin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kan gini, ketika air itu sudah nyampe di ujung sawah gitu ya, dia akan mengalir gravitasi ke sawahnya gitu ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, ini posisi mesin itu fix atau portable? Untuk saat ini sekarang ditanam Mbak, karena Fix, emang jarak dari desa kan sawah semua ya Pak ya. Jadi untuk antisipasi kehilangan atau ada yang bawa, jadi kita tanam Pak alatnya itu di daerah yang emang titiknya itu bisa nyemburin air ke seluruh sawah sekitar gitu. Karena kan tadi misalnya begini, kalau dia punya tanah 1 hektar maka bayarnya 30. Berapa? 20 ribu gitu ya. Nah sawah yang saya itu yang 1 hektar itu adanya di ujung sana gitu. Itu gimana saya bisa dapat airnya itu? Nah jadi kan sawah tuh emang karena udah dari dulu ya Pak, nanti bisa dicek lagi. Jadi sawah tuh emang dari dulu tuh sebenarnya ada aliran air, cuman sekarang tuh udah nggak pernah sampai lagi Pak. Jadi ada irigasi yang awal tuh, nah ini kan di irigasi yang bawah ya, udah nggak sampai lagi. Nah sekarang tuh emang karena udah lama, udah puluh-puluh tahun gitu Pak. Jadi emang si petani itu udah bikin kayak aliran itu benar-benar sumbernya dari situ Pak. Sumbernya dari situ. Jadi hilir ke hulu gitu jadinya kan. Jadi itu. Jadi karena udah di setting sekalian lupa dari dulu emang udah dipompa. Jadi ujung nyampe ujung tuh alhamdulillah saat ini airnya nyampe Pak. Oke, mungkin yang harus ditambahkan di sini gitu ya biar kita punya gambaran yang sama, itu ada gambar skema posisi pompa di mana, areal areal sawah itu seperti apa gitu, air itu akan ngalir hulunya di mana, hilirnya kemana, sehingga kita jadi terbayang gitu. Oh iya. Ya. Saya kira. Contohnya misalnya ketinggian tadi,
Kalau menurut saya sih nggak ada signifikannya sih mau disembur atau nggak disembur ketika posisinya sudah di pangkalnya sawah gitu ya, di ujung atasnya si sawah tadi. Kecuali pompa itu ada di bawah. Ketika dia disedot, kan tadi dia bisa nyedot 8 meter, nyembur berapa? 28 ya? 28 atau meter. kebalikannya saya lupa gitu ya. Ya. Artinya memanfaatkan daya sembur yang lebih dengan temuannya ini gitu, karena posisi pompanya ada di bawah gitu, sehingga dia harus disembur, didorong lagi gitu ya. Tapi ketika udah di atas, ya sudah, memang sudah keluar airnya gitu, apalagi gitu. Ya kan? Iya, ya, makasih Pak. Ya, terima kasih presentasinya. Jadi ini kan di proposal disebutkan ya, salah satu kekurangan masih ada ketergantungan dari PLN. Iya Pak. Nah ini apakah bisa digabungkan dengan PLTH-nya Iya. Yan bisa ya? Kebetulan emang kita bersinergi dengan Pak Yan Pak di kampung tuh, karena kebetulan beliau emang tokoh di kampung ya. Dan ini solusi kita tawarkan Pak Yan, dan alhamdulillah ini tuh hasilnya gitu Pak. Selama 8 bulan ke belakang kita mengerjain itu udah ada hasilnya, dan bisa di ACC atau di approve oleh pihak desa Pak gitu. Ya kalau begitu harusnya dituliskan di proposal ya. Jadi, ya walaupun masing-masing ya, ini kan nilainya masing-masing, cuma di poin kekurangan itu dituliskan bahwa kekurangan ini dapat ditanggulangi atau diantisipasi dengan memanfaatkan PLTH yang sudah kami kembangkan juga, misalnya seperti itu. Siap. Jadi poin kekurangan ini jangan terlalu, ya memang kita harus jujur ya kekurangannya apa saja, tapi tidak terlalu polos juga. Kita bisa menjelaskan di setiap poin kekurangan itu antisipasi yang kita lakukan untuk menanggulangi kekurangan itu apa saja, sehingga ketika kita baca, oh semua kekurangannya ini ada antisipasinya, gitu jadi caranya ya. Iya, akan kami perbaiki Pak. Baik, terima kasih. Baik, ini baru satu unit ya, atau satu lokasi yang di? Baru satu unit, baru satu lokasi Pak. Ya kalau ini sebetulnya kan TTG unggulan itu harusnya sudah mulai banyak ya, sudah mulai didistribusikan, sudah ada kontrak-kontrak yang lain atau penjualan-penjualan yang lain. Jadi ini lebih cenderung cocoknya di inovasi TTG gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini lomba TTG ya, teknologi tepat guna, teknologi yang diusulkan itu apa kebaruannya? Ya mungkin tadi ya Pak ya, dari segi tabung pendorong Pak, kita kan emang ketika di lapangan coba ya, dengan tim mekaniknya, kalau kita menggunakan tabung ini, alhamdulillah sebenarnya lebih banyak lagi gitu Pak. Bisa diperlihatkan tabung pendorong itu seperti apa? Tabung pendorongnya mungkin tadi di video Pak. Ya, videonya bisa di. Oh iya. Bentar. Nah ini tabungnya Pak, yang tabungnya yang mana? Pompa pendorong nih, yang dari bahan limbah drum ini. Yang mana? Yang biru ini Pak. Boleh ke atas kalau ini. Silakan. Ini kan posisinya di atas ya Pak ya. Yang ini tabung pendorong nih, bahannya ini. Nah ketika semburannya kita menggunakan ini, ketika ditutup dulu nih, nah dia bisa lebih kencang lagi Pak nyobanya. Mungkin tim mekanis yang bisa menjelaskan ya Pak ya. Enggak, silakan. Boleh Pak. Jadi prinsipnya hampir sama dengan tabung yang ada di pompa Sanjo Pak. Itu ada dua fungsi, satu sebagai tempat penampungan sementara ketika
terjadinya mesin dimatikan, ada air untuk pancingan, Pak. Yang kedua, digunakan sebagai tabung pendorong untuk memberikan dorongan air pada saat disalurkan ke selang, Pak. Karena tidak semua air ini ada yang ke saluran irigasi, Pak. Untuk yang jauh ini dibantu menggunakan selang. Nah, ini selangnya lumayan panjang, Pak, ada 100 sampai 200 meter untuk ke area sawah tadi, Pak, yang Bapak sampaikan yang jaraknya cukup jauh. Nah, itu menggunakan saluran ataupun selang plastik, Pak. Itu fungsi dari pompa pendorong itu, Bapak. Oke, jadi inovasinya ada di ini ya, tabung pendorong. Tabung pendorong, Pak. Nah, dengan tabung pendorong seperti ini, apakah memungkinkan ini adalah suatu penemuan baru? Bukan, Pak. Bukan ya. Karena ini mengadop dari pompa air yang sudah ada, Pak. Hanya saja di sini pun ada sedikit kendala, Pak. Ini materialnya adalah salah pemilihan, Pak. Ini harusnya berbahan material dari minimal stainless ataupun logam, Pak. Ya. Ini agak disebutnya agak riskan juga, Pak. Oke. Ini ya pengabdian pada masyarakat atau apa ini? Proyeknya? Bukan, Pak. Ini penggunaan di kelompok tani, Pak. Karena tadi itu tuh, Pak. Kenapa? Penggunaan pompa yang biasa dipakai sehari-hari di kelompok tani, Pak. Enggak, jadi bukan pengabdian. Kegiatan ini didanai oleh siapa? Ini dananya dana patungan, Pak, untuk yang pertama ini antara masyarakat dan desa. Nah, kemudian untuk selanjutnya kemarin sudah rapat dengan pimpinan desa Linggarsari. Jadi untuk pembuatan ada 4 titik, Pak, di tahun 2004-2025 anggarannya dari dana desa, Pak. Itu. Oke, terima kasih. Pari. Iya, ini dengan Kang Hamdani ya dari Kerawang. Ini satu tim dengan Pak Yanyan. Bisa lihat ke kesimpulan? Bentar ya. Kesimpulan. Ya, ini dengan waktu kerja kesimpulan yang pointers tadi. Ini? Bukan, yang terakhir yang sebelum gambar tadi saya lihat. Nah, ini stop. Ini pompa air 3 inci dengan tenaga listrik, bekerja 21 jam per hari. Ini pompa sudah dioperasikan berapa bulan? Udah hampir 8 bulan ke belakang ya, Pak ya? Hampir 1 musim, Mbak, 1 musim panen. 1 musim, nggak ada masalah? Nggak ada, alhamdulillah selama ini. Ya, karena umumnya pompa air itu bekerjanya kan sekitar 4-5 jam ya. Ketika di force 21 jam per hari ini, saya khawatir umurnya nggak akan lebih dari 3 tahun nanti. Jadi mungkin perlu diperhitungkan untuk pengoperasian. Mungkin masih bisa karena baru ya. Karena baru. Ya. Ya, terus kemudian dengan biaya yang dibebankan ke petani adalah biaya token. Iya, Pak. Terus biaya pemeliharaannya nanti dari mana uangnya? Dari keuntungan itu, Pak, nanti. Nah, nanti kan untuk yang sekarang berjalan ya, Pak. Kan biaya dari petani kan untuk membayar listrik. Iya. Sisanya dari mana? Keuntungan apa yang dia dapatkan? Semuanya sudah dipakai untuk bayar listrik. Jadi untuk sekarang yang berjalan kan misalkan dari harga 20.000 ya, Pak. Untuk pulsa misalkan harga 10.000, kita hargain lagi jadi harga 25 misalkan gitu, Pak. Ini tuh harga yang benar-benar pure untuk listriknya gitu, Pak. Dan untuk misalkan lebih pemeliharaannya nanti dari keuntungan itu kan panjang nih, Pak. Di kita tuh ada beberapa kelompok petani. Misalkan satu orangnya 20.000, kita ngambil untung 5.000 aja dari satu orangnya gitu kan. Ada lebihnya dikali berapa orang. Nah, dari situ, Pak, pemeliharaannya. Ya, mungkin perhitungannya secara terbuka saja, Pak Yanyan ya. Jadi biaya tokennya 10.000, karena ini pompa dipakai terus-menerus, jadi harus ada biaya pemeliharaan. Oh iya. Jadi kalau tadi kan kalau pompa bahan bakar kan ada biaya pemeliharaan untuk oli. Yeah. Kalau ini biaya pemeliharaan yang jelas kan pasti untuk brasnya, atau itu brushless ini? Non brush. Oke, kalau non brush berarti kan mungkin koilnya. Umurnya kan nggak akan lama itu. Dan itu mahal itu.
Jadi Lumayan, harus diperhitungkan. Kemudian yang kedua, usul saya ini dengan waktu kerja yang sedemikian lama karena digunakan terus-menerus, apakah nggak memungkinkan di air itu dimasukkan ke toren sehingga nanti distribusinya itu pakai gravitasi aja. Jadi kerja pompanya itu lebih pendek. Kalau perlu pasang satu pompa lagi untuk mengisi toren gitu loh. Bikin penampungan berarti. Ya, jadi penampungan yang di atas. Iya, Pak. Mungkin seperti kemarin kita lihat yang dari Cirebon itu kan ada toren itu. Nah, itu mungkin nanti ada usulan untuk biaya toren. Kalau tadi 21 jam kan berarti 1 meter kubik itu. Kalau beli toren yang yang 10 meter kubik gitu kan, untuk mengisi itu kan bisa dihitung berapa jam sehingga nanti pompanya tidak bekerja terus-menerus gitu. Kalau 21 jam per hari kan berarti malam juga kerja ini ya? Bisa jadi, Pak. Iya kan? Malam kerja harus ada yang nungguin. Operatornya siapa yang membayar? Untuk saat ini Karang Taruna kan emang ada hasil dari situ, Pak. Jadi ya emang mepet-mepetan sebenarnya, cuman Ya, alhamdulillah adalah untuk menjaga berarti itu semua. nanti harus ada biaya pemeliharaan, biaya operator, itu harus dimasukkan di situ sehingga jelas. Jangan kerja sukarelawan terus, mungkin seneng ya masih baru ya, tapi lama-lama kan punya kebutuhan sendiri juga. Terus kemudian karena ini efisiensi kan, masih bicara efisiensi perbandingan antara pompa air listrik dengan non listrik, mungkin bisa ditambahkan datanya nanti ya. Sebelum menggunakan pompa air ya, petani itu kan tergantung dari sawah tada hujan ya, itu hasilnya sekian ton. Setelah menggunakan air ini penghasilannya menjadi sekian ton, sehingga ada kelihatan perubahannya gitu loh. Terus kemudian yang terakhir, ini ngambil airnya dari sungai punya Tarum Timur atau sungai punya desa? Iya, sungai alam gitu, Pak. Nanti kan ada pembuangan dari hulu ya, Pak. Nah. Ada masalah nggak dengan petani di bawahnya? Nggak ada, Pak. Karena petani di bawahnya kan butuh air juga. Ketika disedot oleh pompa di atasnya, nanti petani yang bawah kan bisa teriak-teriak itu. Saya nggak kebagian air lagi gitu. Enggak sih, emang irigasinya sangat gede, Pak. Lebih kayak sekitar. Tapi bukan punya Citarum ya? Soalnya kalau punya Citarum itu persoalan juga, itu harus ada izin sama mereka, Pak. Bukan ya? Bukan. Jadi itu sungainya sungai pembuangan, Pak, dari semua irigasi sekitarnya, itu yang menuju ke pembuangan ke laut, Pak. Jadi bukan sungai. Karena emang dekat ke laut ya. Betul, Pak. Oke, saya kira cukup dari saya. Jadi sekali lagi ini tadi memang levelnya belum keunggulan, Pak, karena belum Bapak belum mohon izin dari sebentar, satu. Pak. Dan mungkin kedepannya kalau bisa akan menjadi kegiatan yang kolaborasi dengan punya Pak Yan. Jadi listriknya bukan dari PLN saja, tetapi hibrid dari solar cell gitu ya. Bapak mohon izin sebentar, Pak. Ini Pak terkait operasional tadi, Pak. Jadi yang di poin 6 itu pompa itu bekerjanya 7 jam, Pak, sebetulnya per shift. Jadi dia ada pendinginan selama 1 jam, Pak. Jadi tidak langsung 21 jam bekerja, Pak. Ada proses pendinginan. Kemudian selanjutnya tadi, Pak, mungkin ada yang terlewat, Pak. Di poin pembiayaan keuntungan yang Karang Taruna. Bentar, Pak. Yang terus nah ini Pak di petani atau konsumen, di paling ujung petani mendapatkan jadwal pembagian air irigasi disesuaikan dengan luas lahan, Bapak. Di sini petani membeli token ke pengelola dengan harga 20.000, Pak. Itu untuk yang memiliki sawah setengah sampai 0,9 hektar. Nah, saat operasional mesin ini, Pak, satu mesin kan untuk 3 hektar, Pak. Nah, jadi kalau misalnya ini ada 3 hektar yang punya sawah dikelompokkan ada 6 orang, Pak, dengan luasan masing-masing setengah hektar, berarti biaya yang terkumpul untuk operasional dari petani itu adalah 120.000, Pak. Di sana penggunaan operasionalnya, Pak. Kalau saya usul, jadi bukan luasan yang ditentukan, ya, tapi volume air yang dikeluarkan dari pompa itu. Jadi bisa pakai meter air akan lebih adil lagi. Karena kalau 3 hektar itu, kalau dia kedalamannya ketinggian airnya yang diairi itu 5 cm dengan 10 cm kan
volume airnya kan berbeda ya. Jadi seperti pump. Jadi berapa meter kubik gitu. Jadi harga airnya nanti bukan berdasarkan luasan, tapi berdasarkan meter kubik. Kan bisa dihitung kalau 3 hektar itu dari uji coba itu berapa meter kubik, sehingga petani tidak akan iri nanti. Kasihan nanti yang petani-petani yang luasannya kecil nanti dibebankan setara dengan yang petani yang luasannya besar gitu. Jadi usul saya kalau pakai meteran akan lebih adil lagi. Silakan Pak. Maksudnya ini kan kalau misalnya dia ngisi sawah si A 3 hektar, air yang itu kan masih bisa ke sawah tetangganya juga kan? Iya. Gitu. Ngejalur lagi gitu Pak. Jadi kan ngundak kalau di kita tuh. Jadi turun lagi gitu Pak. Nyampe ke pembuangan di akhirnya. Ketemu lagi ke irigasi ini gitu. Ya, terima kasih para juri. Mungkin waktu juga yang memisahkan nih. Dikat dulu ya. Terima kasih sambutannya. Mungkin ada kata-kata penutup, mangga dipersilakan supaya lebih berkesan nih untuk teman-teman. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri serta masukan-masukan yang tadi dipaparkan. Alhamdulillah insya Allah nanti kita bakal interupsi lagi, bakalan perbaikin lagi. Dan kepada Ketua DPMD Karawang, terima kasih sudah bisa berada di sini. Saya bangga bisa bersama kalian di sini, bersama orang-orang yang emang ingin teknologi tepat gunanya, tepat sasaran lah gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hamdani.